Tank Merkava Israel yang kuat dapat menjadi kunci dalam pertempuran perkotaan di Gaza. Konflik antara Israel dan Gaza terus meningkat setiap saat. Pasukan Israel kemungkinan akan memulai operasi darat yang memiliki implikasi serius. Operasi ini akan membawa dampak besar bagi kedua belah pihak. Pasukan akan menghadapi pertempuran perkotaan yang mengerikan, di mana tank Merkava pasti akan memainkan peran penting. Namun, tank ini tidak dirancang untuk bertempur di terowongan bawah tanah, sehingga operasi darat di Gaza bisa menjadi tantangan besar bagi pasukan Israel. Meskipun Merkava dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu tank terbaik di dunia, perannya dalam konflik saat ini belum menonjol. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan kehilangan 14 unit Merkava dalam 3 hari pertama pertempuran. Mengapa hal ini terjadi? Dan apa yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel untuk menghadapi tantangan ini? Berikut adalah penjelasan singkat mengenai sejarahnya. Kemerdekaan yang harus dicapai Israel memaksa negara ini untuk berjuang mempertahankan perbatasannya dan melindungi diri dari serangan teroris. Untuk bertahan hidup, Israel harus berinvestasi besar-besaran dalam kekuatan militernya. Salah satu investasi penting adalah pengembangan tank Merkava, yang memiliki tempat istimewa dalam hal desain dan karakteristik tempurnya. Merkava adalah tank yang benar-benar unik dan saat ini tidak memiliki tandingan di antara tank tempur modern. Keunikan tank ini terletak pada desainnya, yang dikembangkan secara khusus untuk menyesuaikan dengan skenario perang di Timur Tengah. Tank ini juga dirancang untuk mendukung taktik yang digunakan oleh pasukan tank Israel, menjadikannya salah satu elemen kunci dalam strategi pertahanan mereka. Sejak tahun 1979, 4 modifikasi telah dilakukan pada tank Merkava, yaitu Mk1, Mk2, Mk3, dan Mk4. Saat ini, pekerjaan sedang dilakukan untuk mengembangkan Merkava 5, yang akan menjadi kendaraan tempur generasi berikutnya dengan perbedaan signifikan dari pendahulunya. Pengembangan tank ini dimulai pada tahun 1970 setelah Inggris menolak menjual tank Chieftain Mk1 kepada Israel. Israel tidak ragu-ragu dan memutuskan untuk mengembangkan kendaraan tempur mereka sendiri. Menariknya, pengembangan Merkava tidak dipimpin oleh seorang insinyur, melainkan oleh seorang tanker profesional Israel yang memiliki pengalaman luas. Sosok tersebut adalah seorang veteran yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, menjadi salah satu pilar kekuatan pertahanan Israel, dan turut serta dalam berbagai konflik Arab-Israel setelahnya. Setelah menganalisis Perang 6 Hari dan kampanye Sinai, ia menyimpulkan bahwa tank-tank tempur yang ada saat itu tidak memenuhi kebutuhan spesifik militer Israel. Hal ini menjadi dasar pengembangan Merkava sebagai solusi inovatif untuk menghadapi tantangan medan perang yang unik di Timur Tengah. Israel membutuhkan kendaraan tempur baru yang lebih baik dalam beradaptasi dengan medan perang dan sesuai dengan pendekatan doktrin pertahanannya. Tank utama yang baru ini difokuskan pada kemampuan manuver, daya tembak, dan yang paling penting, perlindungan kru. Bahkan jika kendaraan terkena serangan, kru di dalamnya harus tetap dapat bertahan hidup. Karakteristik penting lainnya yang menentukan desain dan spesifikasi Merkava adalah ukurannya, dimensi, dan beratnya. Tank ini dirancang dengan mempertimbangkan standar transportasi kereta api, meskipun hal ini tidak sepenuhnya relevan untuk tanah gurun. Tanah gurun mampu menahan beban yang lebih besar dibandingkan, misalnya, tanah di Eropa. Oleh karena itu, desainer Merkava memiliki lebih banyak keleluasaan terkait batasan berat dan dimensi. Hasilnya, Merkava dikenal sebagai salah satu tank terberat di dunia, dirancang khusus untuk menghadapi tantangan medan perang unik di Timur Tengah. Pada awal tahun 1979, kendaraan produksi pertama Merkava Mk1 mulai memasuki layanan dengan total 250 unit diproduksi. Sejak saat itu, 4 generasi kendaraan tempur telah dikembangkan. Perbedaan utama antara Merkava dan tank modern lainnya adalah desain mesin dan transmisinya yang terletak di bagian depan kendaraan. Kompartemen pertempuran menempati bagian tengah dan belakang, sementara di bagian belakang tank terdapat ruang serbaguna. Ruang ini dapat digunakan untuk mengangkut pasukan, menyimpan amunisi, atau menempatkan kru tambahan sebagai pengganti. Desain unik ini membuat Merkava menjadi kendaraan yang sangat serbaguna. Menara Merkava dilengkapi dengan lapisan baja berjarak yang memiliki elemen perlindungan tambahan di antara dinding utamanya. Menara ini memiliki tempat duduk untuk 3 anggota kru, pemuat, komandan tank, dan penembak. Merkava Mk1 dipersenjatai dengan meriam M68 kaliber 105 mm yang dirancang di Amerika Serikat dan diproduksi di Israel di bawah lisensi. Tank ini dapat membawa hingga 62 butir amunisi.
Meriam utama Merkava Mk1 dilengkapi dengan senapan mesin Belgia Mach 7,62 mm yang diproduksi di bawah lisensi. Dua senapan mesin 7,62 mm tambahan dipasang di atap turret, sementara di atas meriam terdapat senapan mesin 12,7 mm yang dioperasikan dari jarak jauh. Tank ini menggunakan mesin diesel ABDS Supercharged buatan Amerika dengan tenaga 1790 HP. Sistem transmisinya adalah CD86B, juga buatan Amerika, namun telah dimodifikasi oleh spesialis lokal. Rantai, ulat, tank sepenuhnya terbuat dari logam dan memiliki lebar 640 mm. Berat total tank adalah 56 ton. Merkava Mk1 pertama kali berpartisipasi dalam Perang Lebanon tahun 1982. Keranjang ini juga memberikan perlindungan tambahan, terutama saat mengangkut amunisi. Bola-bola baja digantung di dalam turret untuk menambah perlindungan terhadap serangan. Turret tank dilengkapi dengan kalkulator balistik dan pengintai baru yang lebih canggih. Sensor thermal juga ditambahkan untuk meningkatkan kemampuan deteksi di medan perang. Berat Merkava Mk2 meningkat menjadi 60 ton akibat tambahan perlindungan ini. Merkava Mk3 menerima peningkatan perlindungan pada sisi tank dan turret, serta dipersenjatai dengan meriam laras halus 120 mm MG251 yang lebih kuat. Muatan amunisinya dikurangi menjadi 46 peluru untuk mengakomodasi perubahan ini. Tank ini juga dilengkapi dengan sensor laser untuk memperingatkan kru terhadap ancaman rudal berpandu dan menerima sistem pengendalian kebakaran Matador 3. Berat Merkava Mk3 meningkat menjadi 65 ton. Merkava Mk4 kemudian diperkenalkan ke dalam layanan dengan berbagai peningkatan signifikan untuk menghadapi tantangan medan perang modern. Pada tahun 2004, Merkava Mk4 dilengkapi dengan mesin diesel General Dynamics GD883 baru yang memiliki tenaga 1500 HP, serta transmisi RK325/5 kecepatan. Bentuk turret mengalami perubahan signifikan karena konfigurasi modul armor baru. Meriam tank juga diperkuat dengan rem pelindung di bagian ujung laras. Visibilitas untuk pengemudi ditingkatkan secara signifikan, termasuk pemasangan kamera video cadangan. Komandan tank mendapatkan jendela bidik panorama baru yang dilengkapi dengan sensor thermal, sementara bidikan penembak dipasang di atap turret. Merkava Mk4 menggunakan meriam baru, MG253, yang mampu menahan tekanan gas bubuk yang lebih tinggi di dalam laras. Turret juga dilengkapi dengan pengisi amunisi otomatis yang mampu memuat 10 proyektil. Sisa amunisi disimpan di bagian belakang tank untuk meningkatkan keselamatan kru. Setelah Perang Lebanon Kedua pada tahun 2006, tank Merkava Mk4 dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif bernama Trophy. Sistem ini dirancang untuk melawan rudal anti-tank dan roket seperti RPG. Trophy terdiri dari 4 radar yang mendeteksi amunisi musuh yang mendekati kendaraan. Ketika ancaman terdeteksi, sistem secara otomatis memberikan perintah untuk menembakkan muatan defensif. Muatan ini meledak pada saat yang tepat, menciptakan awan pecahan yang menghancurkan proyektil musuh atau melemahkan dampaknya. Berat Merkava Mk4 meningkat menjadi rekor 70 ton, menjadikannya salah satu tank terberat di dunia. Selama operasi terakhir melawan militer Hizbullah, lebih dari 1.000 rudal anti-tank diluncurkan, menunjukkan tantangan besar yang dihadapi kendaraan tempur ini. Namun, sistem Trophy telah membantu meningkatkan perlindungan kru dan efektivitas tank dalam medan perang modern. Dalam Perang Lebanon tahun 2006, hanya 22 tank Merkava yang terkena rudal anti-tank buatan Rusia. Sebagian besar adalah versi lama, dengan 5 diantaranya hancur total. Ini menunjukkan bahwa efektivitas rudal anti-tank terhadap Merkava hanya sekitar 0,5%. Biaya satu unit Merkava Mk4 berkisar antara 3 hingga 7 juta dolar. Namun, setelah demonstrasi efektivitasnya pada tahun 2006, Merkava belum memberikan bukti serupa di medan perang tahun 2023. Jejaring sosial penuh dengan video yang menunjukkan tank Merkava terbakar, menimbulkan banyak pertanyaan. Diduga, salah satu penyebab kerugian ini adalah kurangnya kesiapan pasukan pertahanan Israel saat serangan terjadi. Dalam beberapa kasus, video menunjukkan bahwa peluncur sistem pertahanan aktif Trophy pada tank-tank yang rusak ditutupi, sehingga sistem tidak dapat berfungsi secara optimal. Jika Trophy aktif, banyak kerugian ini mungkin bisa dihindari. Kini, pasukan pertahanan Israel menghadapi operasi darat yang sulit di jalur Gaza, di mana tentara akan menghadapi serangan dari berbagai arah. Pertanyaannya adalah, apakah Merkava tetap relevan untuk pertempuran modern? Dari sudut pandang teknis,
Merkava memiliki semua yang diperlukan untuk melakukannya. Namun, keberhasilannya akan diuji kembali di medan perang saat ini.